Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ketua Jurusan Pendidikan Fisika, yang kami hormati Ketua Himpunan Pendidikan Fisika, yang kami banggakan seluruh panitia Tabligh Akbar, serta seluruh peserta Tabligh Akbar yang kami cintai dan yang kami banggakan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja berserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur, karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di haflah yang mubarakah di virtual meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga akhirnya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Raden Syania Dwi Munira sebagai Master of Ceremony pada Tabligh Akbar dengan tema menjadi generasi milenial yang menghadirkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, baik di ruang maya maupun nyata. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pematerian. Yang kelima, doa dan tutup. Agar mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Nende Nuraini. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, lapangkanlah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Nenek Nuraini yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga keberkahan datang kepadanya dan kepada kita semua yang telah membaca, yang telah mendengarkannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu Ketua Pelaksana, yakni Diana Sri Apandi. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul secara offline dalam kegiatan Tablik Akbar 2022 ini, yang merupakan rangkaian pertama dari kegiatan dari program kerja Poton 1. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ketua Jurusan Pendidikan Fisika Universitas Siliwangi, yaitu Ibu Rifaatul Maulidah SPD MPFIS, beserta dosen Pendidikan Fisika Universitas Siliwangi yang lainnya. Yang terhormat narasumber kegiatan Tablik Akbar 2022, yaitu Syekh Dr. Tiazen Al-Hakimi MSI. Yang terhormat Ketua Badan Pengawas Organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika periode 2022 beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika periode 2022 beserta jajarannya. Yang saya banggakan seluruh panitia dan peserta kegiatan Tablik Akbar 2022 yang mudah-mudahan Allah muliakan. Tablik Akbar ini merupakan salah satu program kerja dari Divisi Kerohanian berupa kajian dengan penyampaian materi dari Mubalik mengenai bagaimana menjadi generasi milenial yang dapat menghadirkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin baik di ruang maya maupun nyata. Kegiatan ini dilatar belakangi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi di zaman sekarang yang mengharuskan kita sebagai generasi milenial untuk tetap mengimbangi perkembangan zaman dengan menghadirkan nilai-nilai Islam yang di berbagai sendi kehidupan, tidak hanya di dunia nyata, melainkan juga di dunia maya. Maka dari itu, tema yang kami pilih untuk kegiatan Tablik Akbar ini yaitu menjadi generasi milenial yang dapat menghadirkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, baik di ruang maya maupun nyata. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 235 orang, yaitu terdiri dari seluruh mahasiswa pendidikan fisika Universitas Siliwangi, serta masyarakat umum, dengan menggunakan media Zoom, dan untuk panitia Tablik Akbar 2022 hadir secara offline yang bertempat di Wisma Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Estimasi anggaran yang digunakan untuk kegiatan Tablik Akbar ini yaitu sebesar Rp1.817.000.
Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini dapat tercapai dengan baik. Dan akhir kata saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama mengikuti kegiatan Tablik Akbar 2022 ini dari pertama hingga akhir nanti. Ungdur mangkola wala tangzur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Diana Sri Apandi yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Himpunan Pendidikan Fisika kepada Rian Andrian, saya persilahkan. Tes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Ilahi Robbi, yang mana atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, kita sebagai panitia bisa menyelenggarakan kegiatan ini, dan seluruh peserta bisa mengikuti kegiatan ini. Sehingga atas kontribusi dari peserta juga, dan kontribusi dari panitia yang telah menyelenggarakan ini, kegiatan ini bisa terlaksana. Dan mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tidak lupa juga sholawat beserta salam, marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, Ketua Jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, Ibu Rifatul Maulidah MPFIS, yang saya hormati, pemateri pada kegiatan Tabligh Akbar ini, Dr. Apoteker Tiazen Abdul Hizam Al-Hakimi MSI, yang saya hormati, Ketua Badan Pengawas Organisasi Himadikfis Epkip Unsil beserta jajarannya, yang saya cintai dan banggakan, seluruh panitia beserta peserta dalam kegiatan Tabligh Akbar di tahun 2022 ini. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan Tabligh Akbar ini, bahwa kegiatan Tabligh Akbar ini merupakan salah satu rangkaian dalam program kerja POTON 1, Physics Expo Competition. Nah, dengan salah satu latar belakang, yaitu kita memperingati Hari Besar Islam, Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, diusunglah tema menjadi generasi milenial yang menghadirkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin
di ruang maya maupun nyata. Rahmatan lil alamin merupakan sebuah gelar ataupun titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena beliau merupakan nabi yang terakhir dan diutus untuk memberikan sebuah rahmat bagi seluruh alam ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, dengan pemateri yang sangat luar biasa juga, kita baik sebagai pengurus maupun peserta bisa menyerap ilmu dengan sebaik mungkin, bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan, dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, setidaknya setelah melaksanakan UTS, kita bisa tidak fokus terlalu ke duniawinya, tapi kita diingatkan kembali nilai-nilai Islami dalam kegiatan seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kegiatan ini itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi yang menyampaikan dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Dan boleh juga nanti disampaikan ke rekan-rekan yang belum bisa mengikuti kegiatan ini, karena apa yang kita sampaikan sedikit maupun banyak, ketika itu bermanfaat bagi orang lain, itu akan menjadi pahala bagi kita semua. Terima kasih sebesar-besarnya atas kontribusi dari panitia dan juga peserta. Mudah-mudahan seperti tadi, kegiatan ini bisa terlaksana dengan lancar dari awal sampai akhir sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Baik, terima kasih kepada Ketua Himpunan Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu Rian Andrian, yang telah menyampaikan sambutannya.
Sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi kepada Ibu Rifaatul Maulidah SPD MPPIS. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Pagi Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita juga meminta pertolongan serta pengampunan dari Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. Kita juga meminta petunjuk darinya, berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita, keburukan diri kita, keburukan amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Karena barang siapa yang mendapat petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Barang siapa yang sesat, maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adik-adik kita semua juga saksi ya. Saya bersaksi bahwa tiada Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, yang Muhammad Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Sajen Al-Hakimi MSI, yang saya hormati Bapak Ibu dosen pendidikan fisika, yang saya banggakan adik-adik panitia dari acara POTON ini, rangkaian acara POTON hari ini khusus pada acara Tabligh Akbar, serta yang saya banggakan pula, saya cintai adik-adik mahasiswa peserta acara Tabligh Akbar hari ini. Saya mengapresiasi sekali dengan diadakannya acara Tabligh Akbar ini yang dapat menjadikan kalian, gitu ya, adik-adik di generasi milenial untuk menghadirkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, gitu ya, mahasiswa pendidikan fisika antusias mengikuti, kemudian panitia juga memfasilitasi terlaksananya acara ini. Adik-adik, saya paham kesibukan kuliah kalian, kesibukan kalian di organisasi, kemudian tugas-tugas kuliah, tugas-tugas di organisasi, semoga tidak menyurutkan diri adik-adik dalam menuntut ilmu agama. Saya juga setuju dan mendukung sekali bahwa nilai-nilai Islam betul harus selalu dihadirkan sebagai kebutuhan hidup kita. Insya Allah adik-adik yang senang menuntut ilmu di Universitas Siliwangi, khususnya di pendidikan fisika, memperoleh keberkahan, kelancaran, dan menjadi ladang ibadah kalian. Ya, amin ya robbal alamin. Barangkali tanpa berpanjang kata, karena tentu saja nanti acara ini akan dilengkapi oleh narasumber kita yang luar biasa, Bapak Ustadz Dr. Sajen. Saya ucapkan selamat datang Pak Ustadz, adik-adik juga selamat menyimak, mengikuti acara ini. Mohon semuanya untuk bisa dengan hikmat ya mengikuti acara. Panitia juga semoga diberi kelancaran untuk memfasilitasi acara ini. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rifaatul Maulidah SPD MPPIS yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pematerian yang pertama yaitu perkenalan dan pembacaan CV moderator, di mana saya izin membacakan CV moderator pada
acara tablik akbar kali ini. Moderator kita yaitu Asti Nur Anissa Saada. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 13 Agustus 2001. Alamat Kampung Lembur Sumur RT 13 RW 5 Desa Cintajaya Kecamatan Tanjung Jaya Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Pendidikan TK Harapan Jaya tahun 2007 sampai 2008. SDN Cintajaya 2008 sampai 2014. MTSN 1 Kabupaten Tasikmalaya 2014 sampai 2017. MAN 1 Kabupaten Tasikmalaya 2017 sampai 2020, jurusan Pendidikan Fisika Universitas Siliwangi 2020 sampai sekarang. Pengalaman organisasi yaitu anggota Sekbid 3 OSIS MTSN 1 Kabupaten Tasikmalaya 2016, anggota Divisi Kemahasiswaan tahun 2021, dan koordinator Divisi Kemahasiswaan Himpunan Pendidikan Fisika tahun 2022. Keahlian Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Hobi membaca, menulis, dan traveling. Kontak 082113647696. Email Asti Nur Anissa Saada 13@gmail.com. Itulah CV moderator kita pada kali ini. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd.
Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat sehat untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dalam kegiatan tabligh akbar. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Asti Nur Anissa Sa'dah. Di sini saya diamanahi sebagai moderator pada kegiatan tabligh akbar. Sebelumnya saya izin menyapa rekan-rekan terlebih dahulu. Bagaimana nih kabarnya rekan-rekan semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Harus sarapan ya agar bisa ada tenaga gitu untuk mengikuti tabligh akbar pada pagi hari ini. Kita sebagai manusia pasti dihadapkan pada perubahan zaman yang sangat signifikan. Berbicara tentang generasi milenial umumnya ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Tidak hanya sisi positif yang ada pada generasi milenial, tapi ada sisi negatifnya, yakni berbagai rintangan yang dihadapi oleh generasi milenial yang harus kita tahu bagaimana kita cara menghadapi sisi negatif dari generasi milenial itu sendiri. Maka dari itu, untuk bekal kita sebagai generasi milenial, salah satu bekal kali ini kita akan mengikuti kegiatan tabligh akbar dengan tema menjadi generasi milenial yang menghadirkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, baik di ruang maya maupun nyata. Dan pemateri pada tabligh akbar kali ini, Masya Allah ya, kami kedatangan Syekh Yazen Al-Hakimi. Sebelumnya izin menyapa Syekh terlebih dahulu. Apakah Syekh sudah ada di room? Sudah Ibu, sudah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Syekh? Alhamdulillah sehat. Sebaliknya Ibu, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat juga Syekh. Bagaimana cuaca di Syekh sekarang? Apakah cerah atau hujan? Sekarang cerah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sekarang Syekh sedang berada di mana Syekh? Sekarang di rumah. Oh iya, baik. Langsung saja mungkin ya Syekh sudah siap untuk memberikan pematerian. Masya Allah. Jazakillahu khairan. Ibu moderator, barakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Syekh izin menyampaikan CV pemateri Syekh terlebih dahulu. Boleh, silakan. Kepada operator bisa di share screen CV dari Syekh. Oke, nama lengkap Dr. Apoteker Tyazin Abdohizam Al-Hakimi MSI. Beliau merupakan dosen dan dai pemegang sanad 10 qiraat, Imam Besar Masjid Raya Bandung, dengan tempat tanggal lahir Taizem 20 Desember 1988, agama Islam, warganegaraan Yaman Indonesia, alamat Jalan Karya 2 nomor 2 Sukaraja Cicendo Kota Bandung, dengan pendidikan sarjana farmasi di Universitas Sains dan Teknologi Yaman, Magister Farmasi Institut Teknologi Bandung, Doktor Farmasi Universitas Pajajaran dan KGU Jepang, dengan ijazah yang Syekh miliki, ada ijazah Al-Quran 10 qiraat Syekh Aiman Syabaik, ijazah Syekh Sohih Bukhari, ijazah Matan Satibiyah, ijazah Aduroh dan Thayyibah, dengan hobi dakwah, membaca, touring, dan olahraga, dengan bahasa yang dikuasai Syekh, Masya Allah, Tabarakallah, ada 5 bahasa,
Yang pertama ada bahasa Arab, yang kedua Perancis, ketiga Indonesia, 4 Inggris, dan yang kelima ada bahasa Jepang. Untuk aktivitas yang saya lakukan, yang pertama menjadi dosen farmasi Unisba, dosen luar biasa UIN Bandung, Kepala Pusat Kajian Asia Pasifik Unisba, Imam Masjid Raya Bandung, Ketua Yayasan Halimah Indonesia, Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, Wakil Ketua LKNU Provinsi Jawa Barat, narasumber kajian Islam, tahsin dan tahfidz Al-Quran, dengan pengalaman lainnya menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa Asia Asing Indonesia, Ketua Bidang Dakwah DKM Al-Murabbi, Manajer Ma'had Robbani, dan yang terakhir menjadi penasihat GP Ansor. Mungkin sekian CV dari Syekh, dan diharapkan kepada seluruh peserta Tabligh Akbar pada kegiatan hari ini dimohon untuk bisa menyimak dan mencatat apa yang disampaikan oleh Syekh. Jikalau nanti di akhir pematerian ada hal yang ingin disampaikan, boleh di raise hand ataupun bisa menanyakannya di kolom chat. Dan untuk sesi pematerian dari Syekh, waktunya sampai pukul 10.30. Waktu dan media saya persilahkan kepada Syekh. Baik, jazakillahu khairan, barakallahu fiki. Ibu moderator, barakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Yang saya hormati Ketua Pendidikan, Ketua Jurusan Pendidikan Fisika, Ibu Rif'atul Maulidah, SPD MPFIS. Yang saya hormati juga seksi acara Ibu Asti Nuranisa, dan juga Ketua HIM Diktis Rian Andrian, dan juga Ketua Pelaksana Arti Faihatul, dan juga saksi acara Arifatul Sania, Masya Allah, dan juga semua sivitas mahasiswa dan staf fakultas fisika dan juga fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Dan insya Allah semua teman-teman adik-adik mahasiswa dan staf di Universitas Siliwangi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut namanya maupun yang tidak disebut namanya, insya Allah kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khair atas undangan ini. Saya hari ini merasa sangat bahagia bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama adik-adik mahasiswa dan juga teman-teman sivitas akademia dan juga semua teman-teman yang hadir acara ini. Mudah-mudahan insya Allah acara hari ini dan pertemuan yang baik hari ini bisa melahirkan ilmu yang terbaik, ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang rahmatan lil alamin, seringkali kita dengarnya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di sini, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ. Hai Muhammad, jangan berpikir tentang banyak tujuan, banyak taat, banyak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam risalahmu, di dalam pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Berpikir tentang satu hal. Apa itu wama? Jangan berpikir tentang sesuatu lain. Ini artinya wama, hanya berpikir tentang satu hal. Bertujuan kepada satu poin. Apa itu? Rahmatan lil alamin. Fokus. Setiap kali engkau menyampaikan salat, setiap kali engkau menyampaikan tentang zakat, setiap kali engkau menyampaikan tentang rukun-rukun Islam, taat, sunnat, mustahab, setiap kali engkau menyampaikan tentang taat kepada orang lain, dakwah orang lain untuk masuk agama Islam, fokus pada satu hal. Apa itu? Rahmatan lil alam. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini.
kok kenapa rahmatan lil alamin? Apa artinya rahmatan lil alamin? Kata Imam At-Tabari, ini terdiri dari dua kata. Yang pertama, rahmah. Yang pertama, rahmah. Ya? Yang kedua, lil alamin. Apa artinya rahmah? Rahmah artinya sayang. Kan kita kalau kita membacakan surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hubungan di antara suami dan istri. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau tidak ada rahmah antara suami dan istri, tidak akan terbangun rumah tangganya. Tidak akan pernah bahagia, tidak akan tentram, tenang, dijalankan dengan banyak masalah. Kenapa? Tidak ada rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah artinya kasih sayang. Sayang kepada siapa? Lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala pada kata yang kedua, apa? Lil alamin. Lil buat, untuk. Al alamin, apa artinya al alamin? Semesta alam. Semesta alam. Semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kasih sayang sama mereka. Luar biasa. Begitu juga kita. Kalau kita meneladani, mencontohkan, mengikuti, menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, maka kita harus mengamalkan hal yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk kasih sayang, mencintai, memberi rahmat kepada seluruh umatnya, kita pun juga seperti itu. Lihat sekarang. Al-alamin itu siapa, adik-adik? Siapa? Alamin itu manusia. Bukan muslim ya? Bukan hanya muslim. Muslim, Kristen, dan muslim, bahkan Yahudi. Yahudi, Buddha, Hindu, kita tetap kasih sayang sama mereka. Rahmatan lil alamin. Bukan hanya manusia, adik-adik. Kepada hayawan, jangan sampai menyakiti, jangan sampai menzalimi, jangan sampai menyakiti. Nah, kita tetap bersikap berahmat, meskipun mereka bukan manusia. Begitu juga untuk semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi ini, harus kita memberikan rahmat kepada mereka. Ini yang namanya rahmatan lil alamin. Ayo kita membacakan surat yang paling penting di dalam Al-Quran. Surat yang paling penting di dalam Al-Quran itu apa? Surat apa? Surat Al-Fatihah. Ayo kita membacakannya. Ayat pertama itu apa di dalam surat Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang paling pertama. Ayo kita mentafsirkannya sederhana aja ya. Bismillah, dengan nama Allah. Quran ini, bacaan Al-Quran ini mulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Semua kegiatan kita harus dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bertawakul kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah lancar kegiatan kita. Kalau kita mau baca satu buku textbook dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita melakukan assignment atau tugas PR, pekerjaan rumah, dimulai dengan bismillah, bertawakul kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita berbicara, presentasi, melakukan apapun dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama Allah itu apa? Saat kita mulai baca Al-Qur'an, sifatnya apa? Kan itu ada Asmaul Husna. Berapa banyak Asmaul Husna? 99 kan? Tetapi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dua. Hanya dua. Di dalam ayat yang paling pertama di dalam Al-Quran. Setiap kali kita memulai kegiatan kita, harus kita ingat dua nama Allah Subhanahu wa taala yang akan disebutkan di dalam ayat pertama. Apa itu? Ar-Rahmanir Rahim. La ilaha illallah. Hanya itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita, kalau engkau belum hafal Asmaullahil Husna 99, tidak apa-apa. Dimulai bertahap-tahap. Tetapi harus tahu, pada langkah pertama engkau mempelajari Al-Quran, engkau mengetahui Islam, harus mengetahui dua nama Allah Subhanahu wa taala yang penting ini. Dua nama Allah itu apa? Ar-Rahmanir Rahim.
Apa artinya Ar-Rahman? Ar-Rahman itu artinya dari rahmah. Sama rahmah kan? Rahmah. Tetapi Ar-Rahman ini ditafsirkan oleh ulama, rahmah, kasih sayang kepada seluruh makhluk. Rahman, kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala Rahman kepada seluruh makhluk. Coba, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang saya cintai, coba lihat. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi, bukankah semuanya sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Muslim dan Muslim, Yahudi, Buddha, Hindu, semua diberi rezeki. Semua diberi makan, semua diberi minuman, semua diberi kebutuhan hidup, nikmat-nikmat kehidupan, semuanya diberi, semua. Tidak ada bedaan. Luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada seluruh makhluk. Begitu juga kita. Kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, ittasifu bi sifatillah. Apa artinya ittasifu bi sifatillah? Artinya kita mengikuti sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan kepribadian kita. Di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harus ikuti yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sayang kepada seluruh manusia. Apa artinya Ar-Rahim? Sayang kepada umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi adik-adik, maaf ini baru ada pesawat yang lewat langsung di atas rumah saya. Jadi takut tidak terdengar suara saya. Jadi saya ulang ya adik-adik. Ar-Rahim itu dikhususkan buat umat Islam. Tidak aib. Bahkan itu termasuk sebuah anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sayang kepada seluruh makhluk, tetapi juga kita sayang khususnya kepada umat kita, kepada saudara kita, kepada umat Islam. Itu jangan sampai kita mengabaikan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang saya cintai, kita memperhatikan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang paling pertama yang kita bacakan di dalam surat Al-Fatihah, yaitu Ar-Rahman, sayang kepada seluruh makhluk, Muslim maupun non-Muslim, dan sayang kepada umat Islam. Luar biasa. Luar biasa. Nah, itu sifat orang yang beriman, yang ingin mendidik dirinya sesuai dengan ajaran Al-Quran, yang ingin membesarkan ilmunya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, harus menumbuhkan dua sifat ini, yaitu Ar-Rahman, cinta kepada seluruh makhluk, dan Ar-Rahim, cinta kepada umat Islam. Luar biasa. Nah, kita sepakat tentang ini ya, teman-teman. Ayo kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak akan beriman. Wah, luar biasa. Hadis ini sangat bahaya bagi kita. Sangat bahaya. Karena di dalam hadis ini akan kita ketahui apakah kita benar-benar kita menjadi umat Islam atau tidak. Apakah kita sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang beriman atau tidak. Yang menentukannya adalah hadis ini. Apa itu hadisnya? Man bata jaw'an wa jaruhu man bata syab'an wa jaruhu jaw'an. Ini bukan ayat Al-Quran, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, demi Allah tidak akan beriman. Siapa ya Rasulullah? Barang siapa yang istirahat malam hari, tidur malam hari dalam keadaan kenyang. Kenyang, banyak nikmat-nikmatnya. Tetapi tetangga, saudara, orang Islam yang hidup dekat dari rumahnya, dia istirahat dalam keadaan lapar. Lapar karena kefakiran, lapar karena kemiskinan, karena tidak ada bekal hidup. La ilaha illallah. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga memperhatikan rahmatan lil alamin. Dalam perkara ini, kita memperhatikan saudara-saudara kita yang terdekat rumahnya dari diri kita sendiri. Nah, apalagi saudara-saudara yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, al-muslimu man salima al-muslimun. Orang beriman, kalau engkau mengaku dan merasa orang beriman, maka kita mengevaluasi keimanan dan kemusliman kita melalui hadis ini.
Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang beriman atau muslim itu yang saudaranya selamat dari kejahatannya dan lidahnya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi setiap orang merasa selamat, merasa aman, merasa tenteram, sakinah setiap kali menemukan kita. Bukan setiap kali menemukan kita merasa takut. Takut dari kejahatan kita. Takut dari kezaliman kita. Takut diambil haknya. Takut dibukul. Takut dihina. Takut dihancurkan namanya. La ilaha illallah. Itulah orang beriman. Jadi kalau ada seorang mengaku Islam, mengaku iman, tetapi tidak ada orang yang selamat dari lidahnya. Dia menjatuhkan orang ini. Dia menfitnah orang ini. Dia menyebar berita buruk tentang orang ini. Dia ingin membunuh karakter orang ini. Orang ini tidak termasuk orang beriman dan tidak memenuhi sifat orang yang Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita benar-benar ingin evaluasi sejauh apa kita sudah muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menentukannya hadis ini. Yang menentukannya perilaku kita sehari-hari. Apakah teman-teman kita di kampus ini sudah selamat dari diri kita sendiri? Selamat dari lidah kita? Selamat dari kejahatan kita? Selamat dari su'uzzan, bahkan su'uzzan kita? Kalau mereka sudah selamat, maka itu berita gembira bagi kita. Kita sudah menjadi orang beriman. Dan Islamnya sudah ditahqiqkan, disempurnakan di dalam hati kita dan juga di dalam perilaku kita. Ayo kita melihat hadis yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man farraja an akhihi al-muslim kurbatan min kurabi dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Saya berharap kalau adik-adik bisa memahami hadis karena bahasanya sangat dan amat indah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyelesaikan, lihat ini penting sekali ya, menyelesaikan masalah saudaranya. Coba teman-teman, adik-adik, pernah kita jatuh di dalam masalah? Pernah, pasti banyak masalah. Masalah rumah tangga, masalah bersama keluarga, masalah di dalam pendidikan, masalah dalam mengerjakan di tempat kerja, masalah. Kehidupan ini penuh dengan tantangan dan masalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membantu saudaranya untuk menyelesaikan masalahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan masalah kita hari kiamat. Luar biasa. Coba bayangkan teman-teman masalah kita hari kiamat. Kita pernah melakukan dosa. Setiap dosa harus diganti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa di dalam api neraka. Itu masalah. Pernah kita menzalimi orang lain, itu masalah. Karena pasti ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melakukan kejahatan, kekurangan, aib, dosa, maksiat, itu menjadi masalah bagi kita hari kiamat. Bagaimana supaya masalah itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita menyelesaikan masalah saudara kita. Melihat saudara kita itu punya masalah di dalam rumah tangga, kita bantuin. Saudara kita punya masalah dalam pendidikan, kita bantuin. Saudara kita punya masalah dalam membiayai biaya sekolah, biaya makanan, biaya kehidupan, kita berusaha untuk selesaikan sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kita benar-benar menyelesaikannya secara ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan masalah kita hari kiamat. Luar biasa. Itu yang namanya rahmatan lil alamin ya adik. Rahmatan lil alamin. Kita melihat juga teman-teman kita lagi punya masalah itu illiteracy. Apa itu illiteracy? Masalah dia belum tahu tentang sesuatu. Kita mendidik dia supaya dia bisa salat, bisa baca Quran, bisa melakukan sesuatu dengan baik, bisa mendidik dia untuk mengerjakan assignment, bisa membantu dia untuk memahami satu mata kuliah, bisa membantu dia untuk memahami dan juga berkomunikasi dengan baik dengan dosen atau orang-orang yang lebih besar daripada dia. Saat kita memberikan bantuan apapun, tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar. Jadi oleh karena itu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala sekarang menentukan di dalam agama Islam itu siapa orang yang terbaik, siapa orang nomor satu. Kalau di Indonesia nomor satu mungkin secara pandangan kita sendiri, nomor satu itu Pak Jokowi. Nomor dua Pak Ma'ruf. Dan datang setelah itu gubernur, menteri, wali kota, bupati, kan? Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala ada orang terbaik. Siapa orang terbaik itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Allah. Jadi adik-adik, di antara orang yang beriman itu selalu berbagi ilmunya, berbagi kemampuannya, kekuatannya, ilmu apapun yang dia bisa berbagi, memberikan kepada orang lain, berikan tanpa ada ragu-ragu. Lihat, kalau ada orang mengaku orang beriman, tetapi egoisnya luar biasa, tidak mau berbagi apapun, berarti ada masalah dalam keimanan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beri manfaat kepada orang lain. Manfaatnya kita sebagai mahasiswa gimana? Kita bisa mendukung teman kita supaya dapat nilai terbaik. Tetapi mendukungnya tidak secara curang ya, atau cheating. Nah, sebelum ujian kita memberikan kepada dia beberapa masukan untuk memahami beberapa title, beberapa jurnal, beberapa mungkin mata kuliah. Kita memberikan tips dan nasihat. Kita memberikan beberapa short note. Kita memberikan beberapa summary. Kita memberi tutorial kepada saudara-saudara kita. Itu termasuk juga bermanfaat bagi saudara kita. Bagi yang mengerjakan skripsi, TA, tesis, disertasi, kita berusaha untuk memberi manfaatnya kepada saudara kita. share dan berbagi ilmu kita dan juga pengalaman kita untuk mengerjakan itu kepada orang lain. Dan juga kita berusaha, kita sebagai mahasiswa, kita meminjamkan alat kita kepada orang lain. Entah itu alat dalam penelitian, atau mungkin saat kita mempelajari apapun. Sesederhana itu sangat sederhana. Tetapi itu yang membuktikan bahwasannya benar-benar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi. Nah, itu secara sederhana. Ayo kita kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran, teman-teman. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang kita semua sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nasr. Hafal surat An-Nasr, teman-teman? Hafal? Mesti hafal. Ayo kita membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Kata Allah Subhanahu wa taala, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Jadi nasr, kemenangan, pertolongan, kebahagiaan itu tidak akan pernah datang kecuali kalau kita dapat manfaatnya secara afwaja. Apa artinya afwaja? Berpondong-pondong, secara jamaah, kelompok kita semuanya sukses, kita sukses. Bukan hanya kita sukses sendiri, bukan kita hanya egois sendiri, bukan hanya kita dapat manfaatnya sendiri, tetapi harus seluruh manusia. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Disitulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ada surat yang lain yang sangat penting bagi kita, yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr, ayo kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi
وتواصوا بالصبر. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah. Bersumpah pada apa? Pada al-asr. Apa artinya al-asr? Al-asr bukan waktu salat asar. Asr itu artinya waktu, umur, ajal yang diberikan kepada kita sejak kita lahir sampai kita mati. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada waktu, pada umur, pada ajal? Karena itu titipan yang paling pertama, yang paling utama, yang paling berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba, kalau tidak ada umur, apakah kita bisa studi? Tidak bisa. Kalau tidak ada umur, apakah kita bisa bermanfaat bagi orang lain? Tidak bisa. Kalau tidak ada umur, apakah kita bisa beribadah? Tidak bisa. Kalau tidak ada umur, apakah kita bisa beramal untuk masuk surga? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti melalui umur kita dan kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Kita bisa mencapai cita-cita kita, tujuan kita, mimpi kita melalui apa? Umur dan kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kesempatan itu tidak akan berlama-lama. Tidak akan berlama-lama. Sebentar saja. Kalau adik-adik sudah mendekati 20-an, berarti yang sisa dari umur kita itu berapa? 40-an. Kalau umur kita sudah 30-an, yang sisa tidak lama lagi. 50% dari kehidupan kita sudah pergi. Tinggal 50%. Kalau umur kita sudah 40, 50, yang sisa hanya mungkin 20 sampai 10 tahun. Apalagi yang umurnya sudah 60, 70, itu sebentar lagi. Sebentar lagi. Jadi umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sangat sederhana dan singkat. Singkat. Dan tapi cukup untuk memberikan manfaat kepada diri kita sendiri dan orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada asar di sini, waktu, karena waktu itu sesuatu yang paling berharga. Kata orang Inggris, time cannot be retrieved. Tahu apa artinya? Time cannot be retrieved again. Cannot be retrieved. Apa artinya retrieve? Waktu itu tidak bisa diputar balik. Tidak bisa apapun yang kita lakukan. Coba, tanggal hari ini 15 Oktober. Bisa balikan 14 Oktober 2022. Bisa balikin enggak? Tidak akan bisa. Apapun kemampuan kita. Sebesar apapun kekuatan kita. Jabatan kita. Duit kita. Tidak akan bisa balik. Jangankan besok. Tadi pagi jam 8. Hari 15 Oktober 2022 jam 8 pagi. Bisa enggak? Tidak bisa. Waktu yang sudah berlalu itu tidak akan kembali sampai hari kiamat. Jadi adik-adik teman-teman, kita ini, tubuh kita ini, umur kita ini terdiri dari beberapa waktu, dari beberapa hari. Kalau kita tidak memanfaatkannya, pergi selama-lamanya kita tidak bisa memanfaatkannya. Maka cara terbaik untuk memanfaatkan waktu mulai dari right now. Sekarang, mulai dari sekarang. From this second, from this moment. Kalau kita benar-benar memanfaatkan momen ini dan waktu ini, kita insya Allah bisa berniat untuk memanfaatkan waktu yang akan datang. Tetapi kita akan bilang, insya Allah, biarin mungkin hari ini, nanti besok insya Allah. Berarti hari ini tidak bermanfaat. Akan datang besok juga tidak ada manfaatnya. Begitu juga berikutnya. Kalau kita jujur-jujur untuk memanfaatkan waktu, maka start right now. Mulai dari sekarang. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Allah bersumpah di sini. Innal insana lafi khusr. Apa artinya innal insana lafi khusr? Manusia itu selalu rugi. Rugi. Yang hadir hari ini, yang namanya Rusida, Jihan, dan juga Anggi, Rifki, Siti, ini semuanya rugi menurut Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Apa yang kita rugi, Pak Ustadz? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu dalam kerugian. Ini saya mau memberikan contoh kepada antum semua. Coba ini lihat. Nah. Lihat, ini charger kan? Charger. Saya memasukkannya di dalam saku saya. Nah, lihat. Nah. Masuk di dalam saku. Kan? Nah, ini berarti dalam saku. Begitu juga manusia dalam kerugian. Dalam kerugian. Manusia itu dalam kerugian. Tidak bisa keluar dari kerugian. Kecuali
kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang memiliki 4 sifat. 4 sifat. Kalau kita memenuhi 4 sifat ini, baru kita keluar dari kerugian. Kalau kita belum memenuhi 4 sifat ini, berarti belum kita keluar dari kerugian di dunia dan juga di akhirat. Kenapa rugi? Kenapa emang rugi? Manusia ini, selama dia di dunia, sejak dia balik sampai dia mati, dia bekerja keras, mengumpulkan duit, mengumpulkan uang, buat properti, bikin apa saja. Disitulah malaikatul maut datang, tuk, selesai segala-galanya. Selesai. Rumahnya sudah tidak menjadi miliknya. Tanahnya, propertinya, duitnya, hartanya sudah tidak menjadi milik dia sendiri. Berarti buat apa dia kerja keras? Allahu a'lam. Nah, illa alladzina amanu. Itu membuktikan bahwasanya kita rugi. Nanti hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum." Hari kiamat setiap orang di antara kita akan dibangkitkan sendirian. Kok sendirian? Mana ibunya? Mana bapaknya? Mana saudaranya? Mana suami istrinya? Tidak ada orang yang bermanfaat bagi orang lain hari kiamat. Kecuali untuk manfaatnya untuk diri sendiri hari kiamat. Nah, kecuali siapa ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, illalladzina amanu. Yang tidak rugi itu orang beriman. Kalau kita sudah beriman, berarti ini 1/4. Ini baru 1 dari 4 sifat. 1/4 dari diri kita akan keluar dari kerugian. Tetapi masih 3/4 masih di dalam kerugian. Nah, apa artinya beriman? Beriman adik-adik, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, al-imanu bil qaul wa tasdiqu bil qalb wa saddaqahu al-amal. Jadi kita berkata, iman ini asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syarat pertama. Syarat kedua harus masuk di dalam hati. Harus benar-benar percaya bahwasanya Allah Tuhan kita dan Muhammad messenger atau utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu setelah itu kita mengamalkan. Mengamalkan apa? Kan Allah sudah Tuhan, ya kan? Allah sudah Tuhan. Yuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Rasulullah sebagai rasul. Yuk kita meneladani. Yuk kita mencontohkan. Yuk kita mengikuti sunnatnya. Nah, wasaddaqahul amal. Kita sudah beriman. Kalau kita sudah melakukan itu, berarti kita sudah beriman. Keluar 1/4 dari diri kita dari kerugian. Jadi begini. Nah, loh, Ustadz, masih ada 3/3. Bagaimana kita bisa mengeluarkan 3/3? Masih ada 3 sifat yang perlu kita memahami. Yang kedua, apa? Illalladzina amanu, sifat pertama. Wa'amilus salihat. Mereka melakukan dan mengerjakan kebaikan. Mengerjakan kebaikan itu apa? Amal salih. Apa itu amal salih, Pak Ustadz? Amal salih itu ada beberapa chapter, ada beberapa bagian, ada beberapa macam dari amal salih. Yang pertama, amal salih untuk diri kita sendiri. Ini amal salih untuk diri kita sendiri. Lihat, seperti apa? Salat, zakat, puasa, salat qiyamul lail, ikut sunnat Nabi. Ini untuk diri kita sendiri, karena kita yang dapat pahalanya. Adapun juga amal saleh bagi orang lain. Bagi orang lain ini sangat penting. Jadi orang yang beramal saleh. Tidak cukup kita melakukan salat dan puasa untuk diri kita sendiri. Tidak cukup. Tetapi harus bagi orang lain. Bagi orang lain yang apa? Bagi orang lain, bagi keluarga terdekat kita. Bagi istri, suami kita, anak kita, adik kakak kita, orang tua kita, keluarga kita. Kita berbakti kepada mereka dan membahagiakan mereka sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi ini yang pertama, ini harus beramal saleh bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang yang di sekitar kita, terutama keluarga inti kita.
setelah itu baru kita ke orang lain. Luar biasa. Nah, ini juga amal saleh bagi keluarga dan juga ada amal saleh bagi tetangga. Amal saleh bagi tetangga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Luar biasa. Ini bagi orang lain, ini bagi orang lain. Bagi masyarakat. Bagi masyarakat melalui sedekah, zakat, berbagi, luas kita mengajarkan bagi orang lain, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negara kita tercinta Indonesia, kita harus mengabdi pada negara kita, berusaha dan berperan untuk memajukan ekonominya, memajukan teknologinya, memajukan apapun yang kita bisa bantu di dalam negara ini. Ini juga termasuk amal saleh untuk diri kita, untuk saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan bahkan untuk bangsa kita. Luar biasa. Itu artinya bermanfaat. Itu artinya amal saleh. Jangan berkata, oh ini amal saleh karena dia sering ke masjid. Tidak. Bisa jadi yang sering ke masjid, tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Ini kalah dengan orang yang jarang ke masjid, tapi bermanfaat bagi. Jadi wa'amilus salihat ini maknanya jauh lebih besar daripada hanya ibadah ritual-ritual saja. Nah, maknanya apa? Maknanya untuk bermanfaat dan beramal saleh kepada orang lain. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, berarti berapa dari kerugian sudah keluar? 50% dari kerugian kita, dari tubuh kita sudah keluar dari kerugian. Tinggal 50%. Dua sifat yang sisa kalau kita mengamalkannya keluar dari kerugian. Dua sifat itu apa? Yang pertama, lihat, ini juga untuk orang lain, semuanya untuk orang lain. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Dua sifat. Yang pertama, tawasau bil haq. Apa artinya tawasau bil haq? Saling menasihati. Lihat, ini bagi orang lain ya, bukan untuk diri kita kan? Kita bukan untuk menasihati diri kita sendiri, buat orang lain. Kita melihat orang lain melakukan dosa. Kita menasihati dia dengan cara yang terbaik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang lembut. Kita melihat seseorang tidak mampu mengerjakan sesuatu, kita menasihati dia. Kita bernasihat di antara kita, saling menasihati dalam kebaikan. Nah, sebagaimana kita berani menasihati orang lain, ini penting ya. Kita harus berani menerima nasihat dari orang lain. Saya sekarang duduk di hadapan adik-adik semua, menyampaikan beberapa nasihat-nasihat. Saya harus duduk di hadapan orang lain untuk menerima nasihat-nasihat dari orang lain. Kalau hanya saya memberikan nasihat kepada orang lain, ini keliru, salah. Harus sebagaimana kita berani memberi nasihat kepada orang lain, harus kita menerima nasihat dari orang lain. Ini artinya tawasau dari dua pihak. Dari dua arah. Kita memberi dan juga ambil. Memberi ilmu, ambil ilmu. Memberi ilmu, mencari ilmu. Menuntut ilmu. Watawasau bil haqqi. Saling menasihati. Jadi jangan merasa tersinggung ya adik-adik kalau kita dinasihati oleh orang lain. Jangan merasa kita diajari oleh orang lain. Ini nasihat. Dia sebagai Muslim, harus dia berkewajiban, dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menasihati kita. Kita harus menerima itu dengan lapang dada. Kalau kita sudah melakukannya berarti berapa kerugian? Kita keluar dari kerugian 3/3. Berarti yang sisa hanya sedikit aja. Kalau kita memenuhi sifat yang terakhir. Sifat yang terakhir itu apa? Sifat yang terakhir itu adik-adik, watawasau bis sabr. Apa artinya watawasau bis sabr? Watawasau bis sabr itu artinya saling membantu, saling menasihati, saling menguatkan untuk kesabaran. Luar biasa. Adik-adik, saat saudara kita ditimpa masalah, mengalami masalah kesedihan, kesempitan, kekurangan, apapun masalahnya, kita saling membantu. Membantu dia untuk apa? Untuk bersabar. Kita bisa membantu dia dengan uang, duit, membantu dia dengan nasihat, membantu dia dengan menenangkan,
menenteramkan, membantu dia dengan cara apapun, itu termasuk watawasau bis sabr. Kalau kita sudah melakukannya, terjamin insya Allah kita termasuk orang-orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak akan pernah rugi di dunia maupun di akhirat. Jadi adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak rugi itu bukan orang yang terkaya, bukan. Tetapi orang yang sudah mentahqiqkan 4 sifat ini, 3 di antaranya semuanya untuk manusia. Yang untuk diri kita sendiri hanya amanu, amilus salihat, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr untuk manusia. Kalau kita melakukan itu, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang tidak akan pernah rugi di dunia maupun di akhirat. Adik-adik, saya tidak akan berlama-lama. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Ustadz yang telah mengajarkan materi. Sangat luar biasa sekali pematerian dari Ustadz. Dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada rekan-rekan semuanya, jikalau ada yang ingin ditanyakan untuk Syekh, dipersilahkan. Bisa raise hand terlebih dahulu atau mengirimkan di kolom chat. Baik, sudah ada yang raise hand dari Teh Zakiyah Khairul Ummah. Dipersilahkan kepada Teh Zakiyah untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Syekh yang telah memberikan materi yang luar biasa gitu kepada kita semua, menambah ilmu dan pengetahuan juga. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan ya Syekh, kan kita itu sekarang sedang berada di zaman yang begitu canggih teknologi ya. Nah, mungkin kadang ya saya merasakan sendiri gitu kan mengenai beberapa keadaan gitu ketika di media sosial dan dunia nyata mungkin. Nah, ketika di media sosial kita itu ketika melihat kata-kata yang berbau agama ataupun seperti nasihat-nasihat itu, seperti kita itu terenyuh ataupun merasa sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu di kehidupan nyata. Nah, mungkin ketika kita itu mau memposting suatu kebaikan, kata-kata ajakan kepada kepada kebaikan gitu, kepada hal-hal yang berbau agama gitu. Namun pada dunia nyata sendiri kita itu belum bisa gitu melaksanakan apa yang kita posting. Nah, mungkin terkadang saya itu merasa, oh saya itu telah memposting ini, tapi kok saya itu sangat susah sekali gitu untuk melakukannya. Contohnya seperti kita itu mengajak kepada kesabaran ataupun mengajak kepada bersedekah ataupun yang lainnya. Namun di dunia nyata saya itu masih merasa belum bisa gitu melaksanakan apa yang saya postingkan gitu. Nah, apakah hal tersebut itu termasuk ke dalam orang yang munafik ataupun seperti apa gitu Syekh, dan bagaimana caranya ketika kita itu senang membagikan kebaikan namun kita sendiri sangat sulit gitu untuk melaksanakan apa yang kita bagikan kepada orang lain di media sosial. Mungkin seperti itu Syekh. Nah, terima kasih. Baik, jazakillahu khairan. Pertanyaan ini sangat penting ya. Ini sebenarnya pernah ada yang namanya Leonardo da Vinci. Beliau pernah menyampaikan ini. Semua prinsip-prinsip itu dan semua prinsip-prinsip yang baik, nasihat-nasihat yang baik
itu bisa dikatakan, tetapi belum tentu bisa diamalkan. Nah, setiap orang di antara kita punya beberapa prinsip-prinsip yang sangat baik, yang sangat putih, yang sangat bermanfaat. Tetapi apakah kita bisa mengamalkan, itu hal lain, itu dunia lain. Nah, yang munafik itu, teman-teman, yang munafik itu adalah orang yang mengatakan, saya mau mengamalkan ini, saya mengamalkan ini. Di depan orang lain, seolah-olah dia orang yang sempurna, tetapi dia pada niatannya tidak sempurna. Itu yang munafik. Nah, kita sebagai orang yang terbatas, saya sendiri, saya sering menyampaikan ceramah-ceramah. Tetapi pada waktu yang sama, saya tidak menyampaikan saya sudah mengamalkan itu semua. Saya tidak menyampaikan saya sudah orang yang sempurna. Tidak. Tetap, kita ini orang yang pasti penuh dengan kekurangan dan aib. Penuh. Tetapi kita berusaha untuk menjadi orang sempurna. Kita hanya berusaha. Meskipun kita punya kekurangan, tapi kita akan berusaha untuk jihad, berusaha struggle supaya menjadi orang yang lebih baik. Setiap kali kita menyampaikan kepada orang lain, kita menyampaikan kepada orang lain bahwasannya kita sendiri ini orang juga orang sederhana, penuh dengan aib dan kekurangan. Jangan melihat saya ini sebagai mungkin ustadz, ini berarti sudah orang sempurna, sudah baik, sudah 100%, sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Hanya saya berusaha untuk menjadi lebih baik, semakin baik, dan berusaha untuk menyampaikan nasihat itu kepada orang lain supaya orang lain juga menjadi lebih baik. Jadi kalau kita punya ilmu apapun, dalam ilmu agama, dalam ilmu apapun ini, jangan sekali-kali kita ragu untuk menyampaikannya kepada orang lain. Tetap kita menyampaikannya kepada orang lain meskipun kita sendiri belum maksimal mengamalkannya. Kita berusaha untuk mengamalkannya, kalau nggak bisa, tetap kita menyampaikannya kepada orang lain. Tidak ada orang di dalam dunia ini, yang 100% mengamalkan secara maksimal apa yang dia sampaikan. Kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada. Nah, itu sebagai sifat-sifat di antara sifat manusia ya, teman-teman ya. Nah, kita bukan sempurna. Kita harus tahu itu. Karena kita bukan sempurna, kita penuh dengan kekurangan, tetapi kita berusaha untuk menjadi lebih baik dan menjadikan orang lain juga lebih baik. Bagaimana kita menjadikan orang lain lebih baik? Melalui nasihat. Saling menasihati di antara mereka, di antara kita. Sebagaimana tadi saya sampaikan, harus sebagaimana kita berani menasihati orang lain, harus kita berani menerima nasihat dari orang lain. Sebagaimana kita berani menegur orang lain, harus kita berani juga ditegur oleh orang lain, kan? Nah, karena kita juga penuh dengan kekurangan. Tidak ada orang yang dalam segala hal itu dia benar, merasa dirinya benar dalam setiap situasi. Tidak akan pernah. Saya juga ini kadang-kadang ini menjadi imam di masjid, mengajari banyak orang. Tetapi hampir setiap hari saya harus dengar nasihat. Bahkan jangankan setiap hari, setiap kali saya lagi santai, setiap kali lagi di jalan, tidak pernah saya santai begini, hanya berpikir. Selalu dengar dari YouTube, dari apapun, harus dengar sesuatu. Nah, jadi kita berusaha untuk menjadi lebih baik, meskipun kita masih ada kekurangan dan dosa, kita tetap jangan sekali-kali berhenti menasihati orang lain, karena ini di antara sifat yang akan mengeluarkan kita dari kerugian. Menasihati orang lain dan menerima nasihat dari orang lain. Jangan berhenti nasihat meskipun kita belum sempurna. Baik, terima kasih. Dan itu tidak termasuk munafik ya, tidak termasuk. Munafik itu yang berkata, saya sudah begini, tetapi niatannya enggak. Nah, itu yang munafik. Ya, silakan. Baik, terima kasih Syekh atas jawabannya. Bagaimana Teh Zakia? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup. Terima kasih ya Syekh atas jawabannya. Ya, afwan, barakallahu fiki. Baik, untuk selanjutnya, jikalau ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan semuanya, dipersilakan. Oke, di sini sudah ada yang raise hand dari saudara Heru Herdiansah. Kepada saudara Heru, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Herdiansah. Izin bertanya ya,
Nah, silahkan deh. Ustaz. Nah, mungkin ada 2 pertanyaannya, Pak. Nah, bagaimana sih? Gini kan, sekarang kan di zaman era globalisasi ya gitu, Pak. Jadi kita sering terbuai gitu kan, waktunya ada pengajian gitu, ada ataupun malam Jumat ngaji gitu, sering suka lalai gitu, Pak, karena terbuai oleh HP gitu tak, intinya mah gitu. Nah, bagaimana sih Pak Ustadz supaya kita bisa menyempatkan waktu gitu tak untuk hal-hal seperti itu? Dan untuk satu lagi Pak Ustadz, apakah pas sudah wudhu kita kan merokok, apakah kita harus wudhu lagi Pak Ustadz? Terima kasih. Nah, yang pertama untuk kegiatan-kegiatan rutin seperti Jumatan, malam Jumatan, salawatan, ini sebenarnya meskipun tidak wajib, tetapi ini menjadi sebuah keharusan sosial ya, supaya kita dekat kepada banyak orang, bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara, daripada kita bertemu di tempat yang tidak jelas atau mungkin kita bisa melakukan maksiat di dalamnya. Yuk kita bertemu, silaturahim, bertemu dengan orang yang kita cintai di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu di tempat pengajian, di tempat di masjid, di musala. Itu bagus. Bagus. Utamakan itu. Hanya sekali seminggu ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang sama kita akan menikmati waktu yang berkah bersama orang-orang yang kita cintai. Entah itu saudara, teman, sahabat. Dan usahakan jangan datang sendirian. Panggil teman-temanmu. Panggil. Ayo kita bareng. Ayo kita ngaji bareng. Ayo kita salat bareng. Supaya sebagaimana kita ngaji bareng di dunia, insya Allah kita masuk surga bareng. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita rokok. Apakah rokok itu akan membatalkan wudhu? Tidak. Tidak. Tetapi rokok itu menurut ya beberapa ulama lebih bagus ya kalau bisa menghindari lebih bagus. Karena itu akan merusak kesehatan kita. Coba lihat, mohon maaf ya, coba lihat secara umumnya. Orang yang merokok biasanya bagaimana giginya? Bagaimana bibirnya? Bagaimana kesehatannya secara umum? Berapa umurnya orang yang dibandingkan dengan orang yang selalu atlet, olahraga, menjaga kesehatannya? Itu luar biasa. Saya sendiri ini, saya sebagai penasihat di GB Ansar, banyak di antara teman-teman saya yang merokok. Banyak sekali. Yang satu umur dengan saya, giginya sudah hampir tidak ada. Sedangkan saya tidak rokok, tidak pernah ada masalah di dalam gigi. Nah, misal tubuhnya sehat, sedangkan yang selalu rokok itu kesehatannya kurang, tidak semangat untuk melakukan olahraga. Nah, jadi itu ya teman-teman, usahakan antum masih anak muda, jangan sampai terracun dengan smoking atau rokok. Meskipun itu tidak membatalkan wudhu. Silakan. Baik, terima kasih Syekh atas jawabannya. Bagaimana dari Saudara Heru, apakah sudah terjawab? Iya, sudah teh. Terima kasih ya Ustadz atas masukannya dan sarannya. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya ada pertanyaan Syekh di kolom komentar. Akan saya bacakan pertanyaan ini dari Saudari Dela Siti Fadilah. Izin bertanya, bagaimana jika kita melihat saudara kita sedang memiliki permasalahan dan hati kita tersentuh dengan adanya rasa peduli, tetapi tidak melakukan hal sesuatu apapun, apakah kita ini sudah menjadi seorang muslim yang memiliki nilai Islam rahmatan alamin? Terima kasih. Mungkin bisa. Ya, barakallahu fiki. Sebenarnya kalau kita punya saudara yang kita mampu bantu, maka kita bantu. Ya, sesuai kemampuan kita. Saudara ya. Nah, tetapi kita tidak bisa membantu dengan apapun. Kita tidak punya kemampuan untuk membantu. Maka boleh kita membantu dia lewat hati kita. Kita bersolidaritas meskipun lewat perasaan. Hati kita tersentuh gitu. Kita tersentuh, kita nggak bisa memberikan duit, kita tidak bisa memberikan bantuan, berikanlah bantuan secara doa. Itu juga termasuk rahmatan lil alamin. Termasuk orang Islam. Tapi kalau kita sudah mampu, itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
mampu secara finansial, mampu secara kekuatan, kemampuan, pada waktu yang sama kita berdoa. Itu kemampuan dan juga bantuan terbaik yang bisa diberikan kepada saudara kita. Tetapi kalau kita mampu untuk memberikan semuanya, tetapi hanya hati kita tersentuh, kita tidak doa, tidak ikhtiar untuk melakukan apapun, berarti ada kekurangan di dalam diri kita sendiri. Harus kita segera memperbaiki. Ya, baik. Terima kasih Syekh atas jawabannya. Ada yang bertanya kembali Syekh dari saudari Erni Sumiati kepada Teh Erni, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya kepada Syekh. Baik Syekh, saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Syekh terhadap seseorang yang ketika melakukan kebaikan itu harus didahului oleh orang lain? Seperti itu Syekh. Maaf, diulang. Bagaimana pandangan Syekh terhadap seseorang yang jika ingin melakukan kebaikan itu harus dilakukan oleh orang lain terlebih dahulu. Jadi jika ada orang lain baik kepada dia, maka dia akan baik. Tapi jika orang lainnya kurang baik kepada dia, dia juga membalas seperti itu Syekh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu berarti kita melakukannya untuk orang lain, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau melakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibalas oleh orang lain atau tidak, diberi oleh orang lain atau tidak, kita dapat dihormati oleh orang lain atau tidak, kita melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang-kadang ya teman-teman, itu sangat menyakiti ya. Kalau kita melakukan kebaikan, dibalas dengan kejahatan. Nah, atau dibalas dengan perasaan atau mungkin dianggap yang tidak pantas. Maka kita berusaha untuk mengarahkan kebaikan kita ke tempat yang bisa diketahui oleh orang lain atau dimanfaatkan oleh orang lain secara sempurna. Nah, itu tidak salah. Kalau kita memilih orang untuk melakukan kebaikan kepada dia yang akan memanfaatkan kebaikan itu secara maksimal. Yang benar-benar kebaikan yang kita berikan itu akan dijaga, akan dimanfaatkan, akan dihormati, akan dipelihara. Itu tidak aib kalau kita memperhatikan dan memprioritaskan itu. Tetapi kalau kita punya kemampuan juga untuk membantu orang ini yang bisa balas kebaikan kita dengan kejahatan, maka tidak apa-apa. Itu bahkan tanda kita benar-benar melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, baik, barakallahu fiki. Mudah-mudahan bisa mengerti. Ya, terima kasih Syekh atas jawabannya. Bagaimana dari TRI, apakah sudah terjawab? Jazakallah khairan katsiran Syekh, sudah. Wa iyyakum, barakallahu fiki. Baik, untuk selanjutnya, jikalau ada dari rekan-rekan yang ingin ditanyakan kembali, dipersilahkan. Mungkin pertanyaan ini adalah dua pertanyaan terakhir ya. Dari yang pertama, boleh langsung dari Arif Rahman, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Syekh yang telah menyampaikan ilmu yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua nantinya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Teteh moderator yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Di sini bukan bertanya ya, namun ingin meminta pendapat gitu. Kan tadi disebutkan bahwa orang yang baik itu merupakan orang yang bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Nah, bagaimana jika orang lain itu beranggapan bahwa dirinya itu sudah bermanfaat bagi orang lain, namun dirinya belum merasa bermanfaat bagi dirinya sendiri seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu juga salah satu masalah
kadang-kadang kita berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Tidak, kita harus ini mengutamakan diri kita sendiri. Mengutamakan diri kita sendiri dulu ini ya. Pada waktu yang sama kita berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Misal, kadang-kadang banyak orang yang sibuk ini mengabdi kepada masyarakat, tetapi lupa masa depannya sendiri. Seperti apa? Tidak memperhatikan studinya, tidak pernah memperhatikan kuliahnya, tugasnya, tidak memperhatikan itu semua. Ingin mengabdi kepada orang lain. Nah, ini salah, keliru. Harus juga pada memprioritaskan studinya sendiri, manfaat untuk dirinya sendiri, masa depannya. Setelah itu ada waktu luang, kita berusaha untuk bermanfaat kepada orang lain. Atau pada waktu yang sama, kita mengerjakan sesuatu untuk diri kita sendiri, kita bermanfaat kepada orang lain. Nah, jadi jangan sampai kita loncet, kita ingin bermanfaat bagi orang lain, tapi kita tidak pernah melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Nah, jadi saat kita membacakan surat Al-Asr, ini dimulai dengan amanu, untuk diri kita sendiri ya, kan? Wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tiga-tiganya itu untuk masyarakat, untuk orang lain, itu disebutkan setelah beriman. Beriman ini untuk diri kita sendiri. Baik, jazakallah khair. Baik, terima kasih banyak Syekh atas jawabannya. Bagaimana dari Saudara Arif Rahman? Apakah sudah terjawab? Alhamdulillah sudah, Masya Allah. Terima kasih, Syekh. Sama-sama. Terima kasih. Dan pertanyaan terakhir, dipersilakan kepada Muhammad Iqbal untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Al-Fariji dan NVM akhir 074. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Syekh, Masya Allah ya, telah memberikan kita materi yang sangat luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada moderator yang telah mengizinkan saya bertanya. Pertanyaannya, Syekh, bagaimana cara kita istiqomah dalam beribadah, Syekh? Kadang kita sebagai manusia biasa gitu, suka futur gitu dalam beribadah gitu, Syekh. Suka malas gitu. Saya misal saya ingin mengistiqomahkan puasa Senin Kamis, namun itu hanya berjalan di minggu pertama gitu, Syekh. Minggu keduanya kadang kita malas gitu. Bagaimana, Syekh? Terima kasih. Kadang-kadang ya adik, itu istiqamah datang dari fondasi-fondasi yang kuat. Apakah kita sudah mengkuatkan fondasi-fondasi kita? Lalu fondasi itu apa? Fondasi itu adalah kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau kita sudah mengerjakan kewajiban, baru kita memperhatikan sunnah-sunnah di antaranya Senin dan Khamis. Kalau wajib itu sudah kokoh, sudah kuat, sudah benar-benar utuh, baru setelah itu kita melakukan sunnah bertahap-tahap sesuai dengan kemampuan kita. Maka supaya kita istiqamah untuk menjalankan sunnah, istiqamah dulu untuk menjalankan kewajiban. Nah, menjalankan kewajiban itu apa? Lihat, yang wajib-wajib di dalam agama Islam, apakah kita sudah mengerjakannya dengan benar? Salat, 5 waktu, bacaan Al-Quran, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib itu apakah kita sudah lakukan atau belum. Nah, baru setelah itu kita memperhatikan sunnah-sunnah. Nah, insya Allah sunnah-sunnah akan dikerjakan dengan mudah, bahkan istiqamah, konsisten apabila kita sudah konsisten dan istiqamah mengerjakan kewajiban. Perhatikan kewajiban dulu, insya Allah sunnah setelah itu akan datang. Nah, lalu yang membuat kita termotivasi dan istiqamah untuk melakukan sunnah, kita membacakan tentang manfaat yang kita bisa dapat dari sunnah tersebut. Jadi kalau saya ini menyampaikan kepada dosen-dosen atau mungkin staf di Universitas Siliwangi. Kenapa mereka setiap hari dari pagi sampai sore datang ke kampus? Kenapa mereka konsisten datang ke kampus? Bisa jadi salah satu alasan mereka ini karir mereka, dan juga di antara salah satu motivasi, tambah kita malu, ada gajinya, ada honornya kan? Ada honor setiap bulan. Itu manfaatnya. Nah, begitu juga kita.
kita akan dapat apa dari Allah Subhanahu wa taala? Kita akan dapat honor terbaik. Satu salat yang kita lakukan ini lebih baik dan lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Baca tentang keutamaan sunnah-sunnah, keutamaan puasa Senin dan Khamis, keutamaan ibadah apapun yang kita ingin mengerjakannya secara konsisten, itu insya Allah akan membuat kita lebih termotivasi untuk melakukannya. Setiap kali kita ingat pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Insya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana dari saudara Muhammad Iqbal? Apakah sudah terjawab? Baik, sudah Teh. Syukran, jazakallah khair. Wa iyyakum. Alhamdulillah untuk sesi tanya jawab kali ini sudah selesai, dan untuk selanjutnya barangkali dari Syekh ada closing statement untuk kegiatan Tabligh Akbar kali ini, dipersilahkan. Nanti bisa diulang. Dipersilahkan jikalau Syekh ada closing statement dari Syekh yang akan disampaikan kepada kita semua. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya sangat bahagia bisa bertemu dengan adik-adik dari provinsi yang lumayan jauh dari provinsi yang saya ada di dalamnya, kota yang sangat jauh, tempat yang sangat jauh, tetapi yang mendekatkan diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan diri kita adalah dakwah, yang mendekatkan diri kita adalah saling menasihati, saling mendorong supaya kita bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala pada acara yang virtual atau online hari ini, insya Allah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia atau di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala secara offline. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, closing statement ini biasanya termasuk di antara bagian yang paling susah yang saya sampaikan. Jadi harus mensingkatkan apa yang telah disampaikan dalam 2 barisan atau 3 barisan. Tetapi ya menurut Al-Faqir, menurut saya sendiri, adik-adik tulis resume dari apa yang telah disampaikan dari awal sampai akhir, dan setelah itu sebarkan manfaatnya kepada orang lain. Menurut antum, manfaatnya apa? Menurut antum, nasihat apa yang kalian sudah dapat dari Syekh Yazin hari ini? Disebarkan. Di mana? Di dunia maya. Di Instagram, Facebook, WhatsApp. Tidak apa-apa. Mau sebut nama saya atau tidak sebut nama saya, tidak ada masalah. Tetapi supaya saya tahu siapa yang melakukan ini, resume dan summary ini, dan singkatan ini disebarkan ke Instagram atau Facebook, tolong tag saya supaya saya tahu berapa banyak orang yang melakukan summary ini. Supaya apa? Supaya apa yang kita dapat hari ini, ilmu yang kita dapat hari ini bisa diketahui oleh orang lain, bisa dimanfaatkan oleh orang lain, supaya kita juga membuktikan bahwasannya kita benar-benar rahmatan lil alamin. Kita ini duduk di hadapan Pak Ustadz selama 1,5 jam untuk mempelajari satu ilmu, kita siap untuk menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Tetapi juga siap untuk mengamalkannya supaya kita menjadikan diri kita orang yang lebih baik dan semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harapan saya sebagai kakak untuk adik-adik semua, tolong sebarkan ilmunya kepada orang lain semampu kalian ya. Di medsos, di WhatsApp, bukan secara langsung. Apa yang kalian sudah dapat, sampaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan insya Allah apa yang telah disampaikan menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Wafil akhir, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, khususnya dalam bahasa. Maklum, saya baru menjadi warga negara Indonesia, jadi asli dari Yaman, baru belajar bahasa Indonesia. Kalau ada kekurangan dalam bahasa, tolong dimaklumi dan maafkan apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekh atas closing statement-nya. Dan untuk selanjutnya ada sedikit kenang-kenangan Syekh dari kami selaku panitia Tabligh Akbar, yakni akan memberikan sertifikat pemateri kepada Syekh. Kepada operator bisa tolong dibantu untuk share script.
Luar Nah, biasa. mungkin ini Syekh ada sedikit kenang-kenangan dari kami selaku panitia memberikan penghargaan kepada Syekh Dr. Apoteker Tiazin Al-Hakimi MSI sebagai pemateri pada kegiatan Tabligh Akbar kali ini. Jazakallah khairan katsiran atas segala ilmu yang telah Syekh berikan kepada kita semua. Semoga apa yang Syekh berikan kepada kita menjadi amal kebaikan yang berlipat ganda untuk Syekh dan dapat diamalkan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Ini Masya Allah, sertifikat ini sangat membahagiakan hati saya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Mudah-mudahan insya Allah menjadi kenangan yang baik dan bisa insya Allah pertemuan ini bisa terulang lagi bersama adik-adik yang insya Allah akan menjadi semakin baik. Hari ini insya Allah mereka level tertentu, besok insya Allah akan menjadi naik level di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan di dunia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai kenang-kenangan juga kami izin meminta dokumentasi bersama Syekh dengan semuanya Syekh. Oke, diharapkan kepada rekan-rekan semuanya untuk mengaktifkan kameranya dan menyiapkan pose terbaik untuk diambil oleh kita dari panitia. Oke, saya pandu ya untuk slide pertama. Bisa berpose terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, dilanjut slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Syekh dan rekan-rekan semuanya yang telah melaksanakan dokumentasi. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, dipersilahkan kepada Syekh jikalau ada keperluan yang lain diperbolehkan untuk meninggalkan room Zoom ini. Sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rangkaian Tabligh Akbar yang inti pematerian dari Syekh alhamdulillah sudah kita laksanakan. Untuk selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudari Nenden Nur Aini. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan nazata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi yassir wa la tu'asir. Ya Rabbi yassir wa la tu'asir. Ya Rabbi yassir wa la tu'asir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Nindi Nur Aini yang telah membacakan doa. Dan akhirnya kita menginjak pada acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup rangkaian acara Tabligh Akbar ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ma'asobaka min hasanatin famin Allah wa ma'asobaka min sayyiatin famin nafsi. Segala kebaikan datangnya dari Allah dan segala kekurangan datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kepada rekan-rekan semuanya jikalau ingin live dari Zoom dipersilahkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Teh. Terima kasih Teh. Terima kasih Teh.